penonton semua. Halo, Dokter Rahmi. Halo, Selamat sore, Assalamualaikum. Dokter. Sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Dokter gimana? Ya, terus semangat ini. Aku udah lama soalnya nggak buka medsos ya. Minggu lebih. Karena Hmm, ada satu kerjaan yang fokus ya, jadi nggak upload konten dan lain sebagainya. banyak And kegiatan. it's great honor for us ya to meet you today, Hmm, Dokter Rahmi. Nah, jadi buat teman-teman yang baru gabung ya, itu sore ini kita mau ngobrol sama Dokter Rahmi tentang healthy ya, healthy skin and a lot of thing about personal care ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dokter. Jadi dokter itu alumni mana, Dokter Rahmi? Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dok. Unan, Padang. Unan tahun 2013 angkatannya 2013 itu masuknya. masuknya. Oh, berarti saya lebih tua ya. Ya, 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 ya. Oke, good point. Nah, mungkin hari ini kan kita ngobrol soal tadi ya skincare ya. Mungkin kita sambil ngobrol santai, boleh sambil ngeteh ya, ngopi, Dokter Rahmi. baik-baik, Dok. What do you think, Nggak? Pertama, kalau dari sisi ini deh, prinsip-prinsipnya dulu deh. Apa sih Mm-mm. prinsip-prinsip yang perlu teman-teman tahu ya tentang tadi healthy skin, let's say, atau gimana caranya personal care dan uh, related tentang itu mungkin. Silakan. Oke, baik dokter. Terima kasih. Jadi di sini saya mungkin mau membahas tentang banyak di luar sana yang tidak banyak begitu paham tentang kulit. Dalam arti kata tidak eh, bagaimana cara membuat kulit dengan baik itu karena mereka belum peduli. Nah, bagi saya itu sering saya katakan kepada banyak teman-teman di luar sana bahwasanya kulit itu adalah sesuatu yang harus kita rawat, harus kita jaga. Sama seperti kita makan dan minum, kebutuhan untuk tubuh kita, begitu juga dengan kulit. Kulit juga membutuhkan makanan dan minuman yang harus kita penuhi kebutuhannya. Nah, maka dari itu memang skincare rutin itu memang sebenarnya dan sebaiknya itu harus kita tanamkan dan harus kita biasakan sedini mungkin. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, yang penting kulit kita, bayangkan ya dok ya, Indonesia itu dengan iklim tropis yang otomatis cahaya matahari di luar sana, walaupun kita di dalam ruangan, sinar matahari itu pasti yang namanya UVA pasti akan sampai ke kita lewat ke kaca contohnya. Itu juga salah satu bentuk dari efek dampak buruk dari sinar matahari ke kulit kita. Belum kita beraktivitas sehari-hari, misalkan terkena debu, terkena polusi dari asap, dari kendaraan, dari apapun itu, yang pertama kena adalah wajah kita. Jadi otomatis wajah ini adalah area yang paling sensitif sebenarnya yang harus kita rawat dan harus kita jaga. Nah, gimana sih caranya? Banyak tuh di luar sana yang beranggapan saya bukan orang yang beraktivitas di luar dok gitu. Saya di rumah-rumah aja gitu. Saya nggak perlu untuk skincare rutin gitu. Nah itu sebenarnya yang harus kita tanamkan dari sekarang bahwasanya hal-hal yang seperti itulah yang harus kita luruskan. Meskipun kita di rumah, Oke. nggak mungkin kita nggak akan kena dengan matahari ya dok ya. Nggak mungkin Tapi kita aku tidak. masuk dulu nih, dokter. Tadi kan disampaikan oke, kulit butuh nutrisi ya. Tapi berarti selain skincare, let's say, itu ada juga dong bahan-bahan alami yang bisa orang pakai nggak sih? Bisa. Misalkan, yang itu apa? Misalkan, contohnya yang orang bisa pakai yang dia itu sifatnya tadi bukan day cream atau night cream ya, Oh, facial wash dan sebagainya. Apa aja biasanya mungkin bahan-bahan, let's say kalau ada mungkin ya sesuatu yang dibutuhkan atau bisa digunakan yang sifatnya alami non skincare terlebih dahulu. mm-mm. Ya, What do you think? jadi ada namanya skin food nutrition dok. Jadi kayak kita Oke, itu very good. mendapatkannya dari makanan, dari minuman yang gampang dan gak sulit kita dapatkan. Contohnya ada Hmm, misalkan ini makanan yang gampang kita dapatkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang kaya akan antioksidan. Karena kan kaya antioksidan antioksidan. membantu proses pembentukan kolagen-kolagen kulit kita atau membentuk struktur protein yang nantinya akan membantu pertumbuhan kulit kita, regenerasi kulit kita. Contohnya saja kayak buah-buahan yang akan Hmm, kayak contohnya saja itu jeruk. Jeruk kan sebagai oke, prekursor untuk pembentukan kolagen. Jadi jeruk oke. nanti kalau kita konsumsi itu salah satunya. Juga ada kayak apa namanya?
alpukat, buah yang akan kaya glutathione. Glutathione itu semacam protein yang dihasilkan oleh hati kita yang nantinya akan berfungsi Hmm. untuk membantu proses dari pembentukan kulit kita. Itu dari alpukat, dari melon, dari brokoli, yang makanan-makanan yang hijau-hijau itu, atau vitamin-vitamin atau makanan yang mengandung antioksidan. Dan juga nih yang gak kalah pentingnya dok, ada yang namanya Hmm. kolagen. Nah, itu bisa kita dapatkan di samping apa namanya, di samping vitamin C tadi, karena kan kolagen ini dia sifatnya dia akan struktur organik membentuk dari kulit, apalagi ya, membentuk dari tulang, otot, kolagen itu. Jadi dari putih telur saja yang akan kaya protein itu juga membantu terbentuknya kolagen, otomatis juga kulit kita juga terbantu. Yang kedua, ada biasanya kalau orang-orang mungkin zaman-zaman dahulu, nenek kita atau siapa, mungkin sampai sekarang juga masih menggunakan, biasanya itu merebus tulang, baik itu tulang ayam, tulang ikan, tulang sapi. Jadi biasanya itu mereka-mereka yang dahulu itu merendam dengan air hangat dengan suhu stabil sampai nanti akan menghasilkan cairan yang kental atau apa ya namanya kaldu kali ya kalau bahasa kitanya. Nah itu sebenarnya kan makanan yang kaya akan kolagen yang nantinya juga berfungsi untuk uh, Oke. tubuh kita. Berarti tadi skin food nutrition ya. Oke, itu berarti kan yang dia dikonsumsi ya. Langsung misalkan apa namanya tadi dokter mention itu kayak apa beberapa buah-buahan sayur-sayuran ya. Ya kayaknya memang nyambung banget tuh. Jadi tapi dia sifatnya dimakan langsung kan. Misalkan Langsung kalau aku lihat juga walnut terus kedelai ya, terus misalkan itu apa biji bunga matahari ya, dan lain sebagainya ya. Nah terus gimana soal yang ini? Orang kan sering kalau aku ikuti di masyarakat kadang mereka nempel bengkoang di kulit wajahnya, let's say. Atau ada yang green tea, ya misalkan ditempelkan di wajah, atau ya kebiasaan itu juga bisa. Berarti skin food nutrition dimakan, apakah juga boleh dia langsung misalkan ya ditempelin ke wajah atau hal-hal yang terkait dengan itu? What do you think soal itu? baiknya kalau menurut saya dok ya Hmm. uh, lebih cepat kalau dikonsumsi. Tapi memang banyak Hmm. digunakan untuk di luar pemakaian luar saja. Tapi memang sifatnya apa Oke. ya, relaksasi kali ya dok ya karena memang sensasi Hmm. ketika ditempelkan ke kulit wajah itu kan kayak menjadi lebih rileks ya jadi kayak dingin jadi kayak tenang jadi tuh sebenarnya efeknya pun ada cuman memang tidak apa namanya sebaik kalau kita konsumsi secara rutin tapi kalau misalkan kita mempunyai kebiasaan yang seperti itu tidak salah juga sih kalau Sama kalau juga. dilakukan secara hmm. Ya, I think good point dari yang dokter sampaikan. Jadi lebih baik. Ini memang food nutrition itu tadi fokusnya dia untuk dimakan ya. Jadi kayak pepaya, strawberry, let's say ya, tomat, paprika merah, lem kuning, jagung bayam, edamame dan lain sebagainya. Termasuk beberapa ikan salmon, let's say itu kan juga good kalau saya. Omega 3 ya Nah, dok. poin kedua nih dok. Berarti tadi oke, karena kulit butuh nutrisi, kita perlu kasih nutrisi juga. Terus kalau nyambung dalam konteks yang sifatnya habits dulu deh nih misalkan sebelum kita masuk ke perawatan yang menggunakan skincare ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru gabung, ini kita kan memang punya satu usaha baru ya, Livienza Paris ya. Itu bisnis kita yang relate dengan personal care ya. Kita mulai dari skincare. Jadi kita juga mulai health education seperti ini secara rutin buat teman-teman semua sehingga teman-teman bisa juga get knowledge ya, yang itu cukup memadai buat teman-teman merawat. Nah, sekarang poin kedua, ada nggak nih misalkan kebiasaan yang sifatnya tadi ya, bukan konsumsi skin food nutrition, yang itu perlu teman-teman lakukan untuk merawat kulit mereka. Misalkan. Jadi gini dok, memang sesuatu itu butuh yang dari luar dan dari dalam ya. Maksudnya itu Oke. dari dalam bekerja. Di Mm. samping makanan-makanan tadi atau memang yang dokter bilang tadi memang harus yang ada ditempelkan ke wajah langsung juga oke nggak masalah gitu kan. Ada juga Ya. yang mungkin luar sana yang menggunakan apa namanya produk-produk di dalamnya itu sudah tergabung semua skin food nutrition dalam bentuk langsung diaplikasikan ke kulit wajah. Oke, ya, 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 ya. Itu ada produk-produk yang bisa ini ya, teman-teman biasanya beli langsung ready ya, sudah ada Sudah pabrikan produk terkait itu berarti ya. Saya soalnya kan nggak apa namanya itu kan kayak cewek yang lebih ngerti biasanya. Nah,
Terus kalau ini dok, anggapan orang, bener nggak sih? Kan tadi saya sepakat ya, mungkin satu juga selain makanan kayak ngurangin stres ya, of course kan. Kalau stres meningkat, biasanya kan juga pasti berdampak juga ya. Nah, pertanyaan yang Hmm. umum di orang-orang itu misalkan, kan kalau stres berdampak ke psikis, mental gitu. Bener nggak sih kalau stres itu bisa tadi, misal jerawatnya naik, meningkat ya? Atau bener nggak sih makan kacang ya, bisa membuat jerawatan, let's say ya. Nah, kira-kira kalau soal itu gimana gitu? Karena memang gini dok, kalau misalkan stres ya bisa pencetus munculnya jerawat. Kebanyakan dari Oke. ketika berjerawat muncul ini, atau ketika perempuan kali ya dok, kalau misalkan datang bulan juga jerawatan, atau kalau misalkan apalagi ya, kalau beraktivitas di luar sana kadang terlalu sensitif kulitnya berjerawat. Memang sebenarnya kondisi kulit itu tergantung dari aktivitas kita seperti biasa. Kalau aktivitas kita di luar sana aktif dan juga udah banyak stresor-stresor, salah satunya stres atau begadang yang banyak rata-rata sekarang di sini eh, pekerja atau mahasiswa pelajar yang sering begadang, kadang memang memiliki efek munculnya jerawat tadi karena faktor stres memang memicu produksi sebum itu menjadi lebih meningkat. Jadi ketika sebum itu meningkat, otomatis nanti akan memicu munculnya benih-benih jerawat, adanya apa namanya, kontribusi dari mikroorganisme yang menempel, sehingga ketika kulit itu berjerawat, berminyak kan lebih gampang menempelnya si itu mikroorganisme tadi. Jadi sehingga memunculkan untuk gampang berjerawat gitu. Memang di luar sana emang Dari kebiasaan. Iya, jadi memang ya psikis neuroimunologi juga, terus juga nyambung ke tadi ya, psikis peningkatan sebum dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan overthinking ya, nikmati aja hidup, santai aja ya, kalau ada masalah beresin, nggak usah terlalu dibanyak pikirin. Terus berarti yang soal kacang itu mitos dokter ya, Itu sih. kacang bisa menyebabkan jerawat. Kadang gini dok, ketika orang Gimana? berpikiran itu menjadi hal itu maka terjadi gitu loh. Tapi ketika Oh iya, kita pikiran itu, tapi memang mungkin oke memang oke, ada good good. yang Placebo bagi ya benar apa? Kayak kita apa? Placebo effect itu kan ya. Karena iya. dia berpikir ada mungkin faktor-faktor yang meningkatkan. Tapi benar memang kalau secara riset itu banyak itu dianggap disinformasi ya, mitos sebenarnya kan kalau misalnya kacang itu bisa menyebabkan jerawat. Karena malah kacang-kacangan kayak tadi kacang mete, kacang almond itu kan dia mengandung asam oksalat ya, yang dia Mm-mm. itu baik malah untuk nutrisi kulit dan mencegah jerawat. Mm. Jadi teman-teman perlu ini apa namanya cek informasi ya secara valid. Jadi nggak semua yang informasi yang bertebaran ya di masyarakat atau kita terima selama ini benar. Nah terus kalau soal ini dok, seberapa sering sih orang itu harus, oh ini sebelum masuk ke sana ini, tadi kan kita udah clear ya soal food nutrition, terus kebiasaan ya, jadi jangan stres, terus juga mungkin bisa apa mulai itu ya melakukan perawatan ya kulit, let's say ya, cuci muka dan lain sebagainya. Nah kalau berikutnya kita masuk lebih dalam lagi, kenapa apakah itu cukup, let's say misalkan ini bukan karena kita bisnis punya usaha di bidang skincare personal care ya, terus kita harus recommend people to buy the product ya, tapi my honest question is, apakah kalau orang sudah konsumsi food nutrition atau dia let's say sudah menggunakan tadi ya misalkan masker yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan food nutrition, dia masih butuh skincare kira-kira, ataukah dia nggak butuh sudah? Jadi sebenarnya skin food nutrition itu adalah penunjang. Oke, Penunjang yang memang benar-benar sebelumnya itu kita butuhkan yang tadi itu. Karena gini dok, ketika kita pakai skincare rutin, otomatis kan salah satunya kita ambil contoh cuci muka gitu. Kalau kita nggak mau cuci muka, otomatis dengan skin food nutrition itu tidak akan bersih muka kita kan. Jadi dia tidak akan bisa bekerja langsung membersihkan kotoran yang ada di menempel di kulit wajah kita, dibandingkan kita makan skin food nutrition itu kayak mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan antioksidan. Tapi kalau misalkan kita saling kedua-duanya ini saling berkesinambungan, itu kita harapkan mendapatkan hasil yang kulit yang sehat, ternutrisi dengan baik. oke, good 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 ya. Jadi tunggu ke konklusinya, orang masih butuh menurut dokter ya berarti ya skincare ya. Mm-mm. Sangat butuh. Nah,
Oke, terus kalau dalam konteks ini dok, tadi misalkan kita masuk lebih dalam lagi ya, cara dia membersihkan, gimana sih cara merawat kulit misalkan dengan tadi ya skincare kan banyak produk ya, banyak merek dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa aja sih gini atau apa aja yang perlu dia lakukan? Let's say misalnya cuci mukanya berapa kali? Terus apakah krim itu pakai harus pakai misalkan, terus apakah itu dan lain sebagainya. Itu mungkin dokter bisa explain ke itu. Oke dok. Jadi sebelum kalau saya mau jelasin masalah skincare nih dok, saya mungkin akan singgung dikit masalah skincare. Nah, mungkin mungkin bahas yang basic-basicnya aja dulu ya dok ya. Jadi memang ada Oke, boleh, boleh. kita bahas terkait kulit wajah kita ini. Memang setidaknya kita harus minimal 3 deh. 3 yang pernah mungkin saya sampaikan, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar bahwasanya ada 3 yang namanya skincare yang minimal harus ada di wajah gitu. Yang pertama itu ada Oke. cleansing. Cleansing. Pertama, apa dok? Cleansing. Membersih. Oke. Yang kedua adalah moisturizing, melembabkan. Dan yang ketiga protecting, memproteksi Oke. dari sinar UV matahari. Nah, sebenarnya 3 ini saja ada skincare rutin kita itu adalah suatu hal yang sudah cukup terpenuhi kebutuhan kulit kita. Nah, balik lagi, kalau kita jabarkan nih dok satu persatu, apa itu cleansing, moisturizing, dan protecting itu memang ada di produk yang mungkin sekarang gampang kita cari. Yang pertama cleansing, sabun pencuci wajah ya. Sabun pencuci wajah itu memang diformulasikan khusus untuk membersihkan kulit wajah yang kita tahu kulit wajah kita ini yang saya bilang tadi memang ketika kita saja debu apapun itu pasti akan menempel di kulit wajah. Belum apapun itu dengan bantuan facial wash atau sabun pencuci wajah ini dengan sifatnya itu adalah dia bisa mengangkat minyak. Dengan kita menggunakan facial wash ini, otomatis permukaan kita itu yang terkena debu dan kotoran tadi itu dia akan bersih dengan menggunakan facial wash. Itu inti yang pertama basic skincare-nya. Nah, yang kedua, melembabkan. Kita tahu ya dok ya, kulit kita ini atau badan tubuh kita ini aja deh, terdiri dari air ya dok ya. 80% Oke. air ya dok ya. Kita tahu 1 liter air itu dikeluarkan dari tubuh kita. Dari keringat, dari buang air besar, dan lain-lainnya. Otomatis kita juga membutuhkan yang namanya asupan air. Baik itu dari kita pencernaan kita, minum konsumsi minimal air 2 liter atau 8 gelas per hari, atau kita dapatkan untuk khusus wajah menggunakan skincare rutin tadi itu. Agar kulit kita baik. Jadi sebenarnya kan hidrasi itu bukan badan kita aja dong, kalau kita nggak minum, nggak makan kita dehidrasi, tapi kulit wajah kita itu juga bisa dehidrasi gitu loh. Jadi dibutuhkan yang namanya air setelah melembabkan basic yang nomor 2 tadi. Contohnya saja nanti kalau saya lebih kembangkan lagi, jadi sebenarnya dalam wajah kita ini ada airnya dok. Gimana caranya biar nggak kebuang? Berarti kita harus memberikan air terus ke wajah Kita kita. harus Air memberikan salah satu skincare rutin kita yang kaya akan melembabkan sifatnya. Oke, good. Berarti ini sebelum masuk ke sana tadi dokter Delia ya itu komen. Dokter Gamal air wudhu dong alami ya. Berarti benar juga kan? Artinya untuk melembabkan itu ketika kita wudhu ya atau kita membasahi wajah itu juga bagian dari upaya pelembapan kulit wajah. Is that right? Oke, good. Go ahead dokter. Lanjut dok. Yang ketiga itu adalah protecting tadi ya dok ya. Protecting dalam arti kata kita dengan kondisi tropis kita yang sinar mataharinya luar itu kita membutuhkan protect atau UV protect menggunakan sunblock atau basic kitanya. Nah, dengan adanya sunblock itu efek buruk dari sinar matahari nantinya akan namanya efek melatonin itu terproduksi jadi lebih banyak sehingga nanti akan memunculkan efek lebih warna kegelap. Nah, kalau lama-lamaan itu akan membuat kulit kita menjadi kusam dan lain-lainnya. Selain bisa jadi genik juga, selain bisa juga stres oksidatif juga dan lain sebagainya. Samping itu ya dok ya. Nah itu 3 itu sebenarnya kalau misalkan kita mau mengenal terlebih dahulu skincare ini 3 aja sebenarnya cukup tanpa harus ada embel-embel lain. Oke, tadi kan protecting, terus moisturizing. Pertama dulu cleansing dok. Oh iya, pertama cleansing ya. Oke, good. Nah, kalau nyambung ke produk misalkan nih,
Berarti kalau misalkan yang sifatnya moisturizing ya, dia itu biasanya ada di krimnya, benar? Atau di Uh, yang mana tuh? di toner ada, Di toner ada, oke. di serum juga ada. Di serum ada juga. Oke. Kalau Dan yang ini cleansing itu berarti include di facial wash sama iya, facial wash-nya. yang kita pakai di awal ya. Terus ini seberapa sering sih Mbak dokter orang cuci muka ya facial wash gitu sehari yang ideal? Kan kadang-kadang ada yang misalkan dia pagi berangkat dia udah cuci muka terus dia pakai make up let's say misalkan ya terus dia pulang siang terus akhirnya dia sore pergi lagi ya. Nah itu apakah sebenarnya yang tepat itu berapa kali orang cuci muka setiap hari? Idealnya sebenarnya 2 kali sehari, Dok. Pagi dan malam. Pagi Nah, dan malam, bukan itu. sore ya berarti ya? Tapi memang ada beberapa kondisi yang membuat Oke. seseorang itu bisa kembali menggunakan facial wash-nya tadi itu atau cleansing. Yang pertama, mungkin karena dia bermake up, mau membersihkan make Oke. up-nya, atau memang seseorang tersebut yang aktif beraktivitas di luar sana yang otomatis tingkat paparan polusinya lebih tinggi ya, Dok ya. Jadi bisa saja di Tingkat pertengahan paparan paparan sinar matahari bisa atau polusi matahari tinggi, nempel ke kulit wajah polusinya. jadi lebih, apa ya, lebih banyak. Jadi pada dia nunggu hari membersihkan kulit wajah bisa dilakukan sebenarnya 3 sampai 4 kali kalau memang aktivitas itu padat atau memang beraktivitas di luar buat mereka yang menjadi Oke. lebih cepat terkena ini kotoran-kotoran polusi darah. Nggak apa-apa, biasanya tuh ada jam-jam sebelum zuhur atau zuhur, sholat zuhur cuci muka, ada juga yang kayak gitu kan, cuci muka karena Iya. memang tapi sebenarnya idealnya Oke, tapi good, good. Nah, aku penasaran aja. Biasanya kalau cewek itu, misal make up dia, terus sholat duhur ya, itu dia cuci muka dulu gak sih? Atau nggak ada masalah pakai make up itu berwudu? Ini question ya. gimana ya, Dok? Saya juga jarang make up tebal. Tergantung sih, Dok. Kalau misalkan Iya. make upnya yang terlalu tebal kali ya, Dok ya. Maksudnya itu mungkin, atau mungkin yang pekerja yang rasanya mungkin dia mau retouch ulang lagi make upnya. Tapi sih biasanya Oke. kalau retouch lagi kan berarti kan otomatis kan udah hilang tuh make upnya. Oke, berarti kalau cewek-cewek dia pakai bedak, terus dia mau sholat, biasanya dia langsung wudhu. Dia nggak perlu facial wash dulu kan, Nah, commonly. Iya, oke, good, good. biasanya Ini kayaknya banyak banget pertanyaan dok yang sudah masuk ya. Oke, wait a moment. Cepet banget dia, nggak kerasa ya sudah jam 5 ini. Ntar aku coba pilih ya. Oke, wait a moment. Oh, sebelum masuk ke sana kayaknya ada satu pertanyaan lagi deh yang kita bisa coba perdalam. Em, Menurut dokter ya, mungkin kalau tadi menyambung ya, kan kita udah bahas masalah makanan yang dibutuhkan, terus masalah kebiasaan tadi ya, terus hal-hal yang dibutuhkan untuk merawat kulit ya, termasuk mulai dari nutrisi kulit, hindari stres, terus makan makanan yang tepat gitu. Nah, apakah sekarang saya mau masuk dalam konteks relate yang produk ya? Misalkan tadi untuk menjaga kelembapan kulit ya, apakah cukup memakai krim saja gitu? Terus mungkin dokter bisa mulai sambungkan fungsi masing-masing produk gitu, ya. Kenapa di facial wash ada apa aja dan kenapa kita perlu itu misalkan. Terus di krim pagi ya, terus dan lain sebagainya. Yang mungkin relate dengan tiga tadi ya kebutuhan dan itu juga relate dengan penjelasan kenapa sih orang butuh untuk menggunakan. Silakan Oke. dokter, go ahead. Jadi gini, kalau kita hubungkan dengan produk ya, Dok ya. Jadi memang produk kita dari Livenza itu ada 5. Memang skincare itu sebenarnya adalah suatu rangkaian. Berarti memang ada step-stepnya sih, Dok, sebenarnya ya. Kalau step itu kita lakukan sesuai dengan ininya kan adanya. Kalau mau saya jelaskan sedikit singkatnya saja, dari ketiga basicnya tadi itu, yang pertama itu kita gunakan cleansing atau facial wash yang ada di produk kita. Nah, facial wash ini yang jelas dia memiliki yang glycolic acid, ada juga allantoin, ada juga camellia sinensis extract, itu semacam ekstrak yang nantinya sangat bermanfaat untuk melembabkan. Nah, di sini yang sebenarnya cleansing ini adalah membersihkan wajah, permukaan wajah. Gimana cara
Hanya 2 kali sehari tadi ya dok ya, Oke. minimal. Nah kita gunakan karena memang memiliki efek yang tadi itu, dia lebih ke mengangkat sel kulit mati, dan juga ada green tea extract, maaf tadi green tea extract kalau ini dia lebih ke ini anti iritasi, anti inflamasi, dan juga nanti glycolic acid itu namanya itu melembabkan. Nah dengan bantuan facial wash tadi itu gunakan, otomatis kan kita nih itu aja, otomatis dia akan mengangkat semua kotoran-kotoran yang ada di kita. Itu step pertama. Berarti facial wash itu sebenarnya selain membersihkan dia juga melembabkan ya? Nah, melembabkan karena kan setelah melembabkan, dia bisa melembabkan. Okay. Lalu jadi kan ketika kulit kita ini dok ya, dia punya pH ya. pH-nya ini cenderung ke asam 4,5 sampai 6,5. Nah, ketika kita menggunakan facial wash tadi ini dok, yang sifatnya kan dalam arti kata membersihkan, dia ada busa sedikit kan, otomatis memang kulit kita cenderung basah kan pada saat itu setelah wajah. Nah, dengan bantuan toner itu yang step kedua, dengan bantuan toner tadi itu, toner ini dia salah satunya sebagai dia moisturizing juga, sebagai exfoliating juga pada toner yang produk Paris ini. Dia juga bisa baby. Bagaimana seorang dokter itu kalau dari tulisan dokter Sore? Hai. Siap, Dokter Rahmi, aku kenalin ini senior aku, Dokter Delia. Halo Gamal, apa kabar? Iya, halo dokter. Gimana kabarnya? Baik. Ini lagi di klinik ya, Dok ya? Iya, di klinik sama Zoom ini sih, PBID. Makanya tadi lagi Zoom PBID. Berarti boleh kasih sedikit insight, Dok? Apa nih mitos-mitos yang nggak tepat ya? Mungkin yang bisa jadi edukasi buat masyarakat gitu soal skin, mungkin tentang bukan skin ya, tentang merawat kulit, let's say. Dokter Delia. It's great honor. Kita mau terima kasih Dokter Delia. It's I join incidentally. Iya, aku tadi lagi ada Gamal live. Coba lihat-lihat. Ini yang perlu di insight-nya untuk skincare ya, masyarakat Indonesia sekarang itu bahwa sadar bahwa cantik itu nggak mesti putih, Gamal. Jadi sekarang cewek-cewek tuh cantik harus putih gitu. Sampai sekarang masih. Ya mungkin yang perlu diedukasi sama Gamal, sama mbak dokternya ini itu. Jadi kulit yang sehat itu bukan kulit yang putih. Jadi kita itu mempunyai pigmen masing-masing, dan wanita Indonesia itu cantik menurut kulit sehatnya gitu. Jadi udah setuju kok sama mbaknya. Jadi ada cleansing, ada moisturize, terus ada pelindung ya tadi ya, tabir surya. Itu aja sih yang perlu. Stigmanya itu, Gamal. Iya, Dok. Stigma cantik itu putih ya. Dokter Gamal nggak perlu ya, dia udah putih soalnya. Jadi dia nggak dia nggak insecure. Kalau yang lain mungkin insecure. Gamal apa kabar? Iya, keturunan dari berarti yang pertama itu ya bukan dari cantik sih sebenarnya, ganteng cantik gak mesti putih. Ganteng cantik iya sih, ganteng cantik. Tapi semua kan sekarang base-nya Korea semua. Dokter Gamal, saya ngomong Gamal karena dia adik kelas gitu. Dokter Gamal dia sekarang soalnya ini calon anggota DPR, asik. Amin. Ya, still learning. Terus, nah, kedua, selain anggapan yang salah soal definisi ya kecantikan, ada lagi ya, Dok? Paradigma yang nggak tepat itu di masyarakat. Terus ini, basic skincare itu tadi. Jadi, cantik itu skincare nggak perlu mahal gitu. Jadi, nutrisi kulit yang dibutuhkan tuh kayak kita butuh makan 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya based on membersihkan, kemudian melindungi dengan tabir surya tadi, terus kemudian ada melembabkan dengan moisturize. Nah, kalau di Indonesia minimal 30 sun protection factor-nya gitu, Gamal. Terus kemudian kalau yang tadi yang air wudhu, nah ini kalau misal kita itu harus mengoles lagi tabir surya itu 4 jam sekali sih memang, tapi misalnya kalau habis sholat duhur gitu harus dioles lagi. Jadi fungsi tabir surya itu walaupun dia water resistant, dia akan berkurang fungsinya kalau kita kena air, terus kemudian kita keringetan, misalnya kayak sepedaan nih, mungkin banyak kan yang hobi sepedaan sekarang, yaitu ngantongin sunscreen perlu lah. Terus kemudian kalau di sini Indonesia nggak ada sih kena pasir. Biasanya kalau di luar negeri kan dia berjemur gitu.
Itu sih yang Oke, oke. perlu. Kalau pertanyaannya ini dok, yang Apa? muncul ya. Kalau apakah orang cukup skincare ataukah orang masih sebenarnya butuh untuk ke klinik untuk facial rutin, let's say, kan ada laser dan lain sebagainya gitu. Ya. What do you think about that? Oke, kalau itu kalau misalnya cukup budget sangat boleh Gamal, karena kan kita memang kulitnya butuh 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 perawatan. Kalau misalnya kita facial ya, facial itu misalnya Gamal nih banyak aktivitas kan butuh untuk relaksasi. Kan kita kan tahu kan kalau facial tuh ada pijat dan sebagainya. Itu butuh dong. Jadi butuh untuk relaksasi. Terus kemudian sebulan sekali bolehlah buat eksfoliasi ya Mbak ya, kalau peeling atau apa boleh ke klinik. Jadi sebenarnya perlu Gamal, perlu aja. Tapi kalau budgetnya cukup gitu ya. Kalau kan sekarang kan apa namanya, kalau budgetnya nggak cukup gimana kalau mau ke klinik ya. Pokoknya kalau misalnya ada kelebihan itu ya boleh dong gitu. Boleh, perlu kok Gamal, perlu. Good idea, good point itu. Nah, yang kalau ini dokter, kan sekarang banyak produk yang mungkin masyarakat kadang-kadang akhirnya setelah pakai produk itu akhirnya jadi kulitnya rusak, let's say mungkin ya, kulit wajahnya ya dan lain sebagainya. Apa sih yang perlu masyarakat perhatikan gitu kalau dia beli satu produk gitu? Oke, jadi Supaya kalau oke. Jadi masyarakat itu nggak usah dari mulut ke mulut gitu Gamal, maksudnya. Jadi misalnya aku cocok pakai skincare ini, terus Gamal nggak mesti cocok pakai skincare-nya aku gitu sih. Di aku bagus, di Gamal nggak mesti bagus gitu ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya yang perlu diketahui, yang satu harus mungkin ber-BP POM ya. Kalau misalnya dia ke praktek dokter, boleh yang berlabel biru itu boleh, asalkan dia diresepkan sama dokter, boleh sama Gamal, boleh sama apa itu nggak apa-apa, asalkan dalam pengawasan gitu. Terus, nah yang perlu diketahui masyarakat itu yang ini, yang merkuri mungkin Dokter Gamal ya. Gimana sih caranya kita tahu bahwa krim itu bermerkuri apa enggak? Yang pertama itu biasanya dia itu lengket banget Gamal. Jadi susah untuk diaplikasikan ke kulit. Lengket banget, susah gitu. Terus kemudian dia dalam waktu yang cepat itu dia udah glowing, udah cakep gitu ya, udah putih gitu. Padahal kita tahu sendiri kalau misalnya perbaikan kulit itu sebulan gitu, 30 hari itu. Jadi masyarakat juga harus sabar gitu, nggak bisa instan dokter nih gimana instan gitu, nggak bisa. Jadi perlu takes time untuk kulit yang bagus. Terus kemudian ini biasanya wangi banget Gamal, karena dia menutupi untuk baunya itu Gamal. Jadi dia harus add perfume banyak. Nah, itu yang mungkin apa ya, yang perlu diketahui sih. Tapi yang jelas kalau ada dokternya enak. Jadi apa namanya, bisa konsul. Tapi sekarang yang misalnya kalau dijual ini yang ber-BPOM itu kan ya juga aman gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak selalu ini kan kita punya badan ya, punya BPOM pasti kita harus percaya dong masa ini. Jadi nggak, kalau sudah ber-BPOM ya udah berarti ini. Tapi yang perlu diingat lagi masyarakat tuh, skincare saya nggak mesti bagus sama kamu gitu. Kulitku nggak mesti sama kayak kulitmu. Jadi jenis kulit itu ada beda-beda. Jadi ketahui dulu jenis kulitnya, baru membeli skincare biar pas di kulit. Gitu, Dokter Gamal. I know you have a very limited time dok ya. Terus mungkin ini yang sering muncul di masyarakat juga, yang mereka sudah punya bekas jerawat gitu. Kira-kira apa aja step-step yang mereka perlu lakukan supaya bekas jerawat bisa hilang nggak, itu pertanyaannya. Terus apa aja sih yang mereka perlu lakukan? Apakah tadi cukup skincare atau mungkin ada tadi ya tindakan-tindakan yang lebih dibutuhkan ya, mungkin di klinik yang sifatnya terapeutik yang lebih dan sebagainya yang mungkin dibutuhkan. Gimana kalau soal itu dokter? Menghilangkan bekas jerawat di masyarakat? Iya, oke Dokter Gamal. Jadi bekas jerawat itu bisa hilang, tapi bekas jerawat yang gimana, kan ada yang kehitaman ya, terus ada yang lubang juga. Nah, kalau misalnya yang kehitaman itu mungkin bisa dengan skincare aja Gamal. Jadi misalnya dengan agen-agen brightening yang aman, vitamin C, arbutin boleh, terus kemudian apalagi apa sih, licorice
pokoknya yang aman-aman, yang untuk brightening yang aman gitu ya. Terus kemudian kalau yang bopeng dia harus ada tindakan dokter Gamal, seperti misalnya laser fractional bisa, kemudian subsisi boleh, apa namanya, untuk jadi untuk ngangkat kan jeglong gini kan kalau lubang, jadi kita harus ngangkat yang kolagen di bawahnya itu untuk supaya terangkat kembali, itu harus dengan ini, harus dengan tindakan. Jadi nonsens kalau misalnya ada suatu krim yang untuk apa ya, untuk dia bisa ngatasi lubang itu belum ada dokter Gamal sampai sekarang. Saya nggak tahu ya, kan nanti kan apa perkembangan terus. Tapi sampai sekarang kalau misalnya lubang bekas jerawat itu harus dengan itu tadi, harus dengan tindakan. Tapi kalau misalnya yang hitam atau apa itu bisa dengan skincare aja sama peeling gitu, boleh lah. Biar mukanya putih kayak dokter Gamal. Flek maksudnya dok, ya flek ya. Flek itu hitam. Iya, saya sering ikutin ini fitnya dokter juga waktu ada edukasi kesehatan gitu. Kan dokter beberapa kali share soal orang yang pingin glowing dalam tempo singkat ya. Jadi dia datang besok sudah glowing gitu. Jadi biasanya sebenarnya perawatan untuk membuat orang let's say kulitnya itu butuh waktu berapa lama sih yang perlu diketahui masyarakat? Iya, yang perlu diketahui masyarakat tadi yang peninggalan bekas jerawat atau dia membuat lebih baik dan sebagainya. Oke, 1 bulan Gamal, 3 minggu sampai 1 bulan. Itu udah jadi apa namanya, kita harus menunggu itu gitu memang, karena kan proses ya. Itu dengan skincare atau tadi laser dan sebagainya dibutuhkan? Dengan skincare, kalau misalnya kamu lubang di laser itu juga kita nunggu 1 bulan, karena kolagen yang timbul itu kan juga butuh waktu. Nggak bisa sekarang laser, besok, terus kemudian dia rata mukanya. Nggak bisa. Tetap 1 bulan, misalnya gitu. Betul. Ini kalau buat yang di Malang, berarti dokter kan di klinik LB ya? Is that right? Iya, di ini nih. LB itu jalan mana dokter? Di jalan? Ini nih, aku di Ciliwung, tahu ya? Di Ciliwung itu, ya daerah Ciliwung, Blimbing ya? Di Blimbing itu. Iya, saya tahu, dekat rumahku di Ahmad Yani, dekat banget berarti kan? Ya dekat dong ya, di depan ini, di Rumah Sakit Bersalin, Mutiara Bunda, di depan itu. Oh, iya. Berarti kalau dari rel kereta itu sebelum rel kereta terus sedikit kanan, ya benar, sebelum Asima, betul. Hafal ya. Rumahnya dekat Dokter Satrio di sana juga kan ya? Kenapa? Dokter Satrio, deket Dokter Satrio berarti. Iya, Mas Rio, Mas Rio. Iya, betul dekat sama beliau. Iya. Thank you Dokter Delia, insightful ya. Makasih banget itu. Mandi di live. Iya. That's fine. It's really helpful dan hopefully ya we can collaborate again in the future ya. Iya. Thank you Dokter. Stay healthy. Stay productive, keep in touch Mbak Dokter. Thank you Dokter. Iya, Dede Gamal, terima kasih. Thank you Dokter. Tadi ini soalnya banyak banget sebenarnya yang masuk untuk subject to discuss ya. Tapi karena ini sudah mendekati mau maghrib ya. Mungkin kita masuk ke poin yang tadi Dokter. Produk yang relate ya dengan 3 jenis itu. Let's say. Oke, tadi yang facial wash ya Dok ya, udah clear ya. Lanjut ke toner. Nah, jadi toner tadi saya bilang, jadi dia lebih selain dia melembabkan, mengeksfoliasi, lalu juga dia kan ini mengembalikan pH kulit tadi. Sehingga ketika pH kulit kita normal atau cenderung ke asam, otomatis nanti lebih bekerjanya lebih baik lagi mencerna atau menerima skincare rutin berikutnya. Nah, itu. Lalu nanti rangkaian yang ketiga. Tapi yang day cream itu berarti dia sudah mengandung sunblock juga? Nah, ini tuh nanti stepnya yang ketiga berarti. Setelah toner, itu ada serum. Serum itu lebih ke mencerahkan, karena dia memiliki niacinamide. Dan juga ada efek melembabkan. Nah, serum itu tadi sebenarnya itu adalah poinnya yang ini, plusnya, untuk mencerahkannya. Oke. Sebenarnya cuma kalau banget pengen gunakan juga sebenarnya juga karena dia memiliki efek mencerahkan tadi yang disampaikan juga dokter dia tadi ya, berhubungan juga. Terus baru kita lanjut ke kalau misalnya kita pagi gunakan krim pagi atau krim siang, kalau malam menggunakan krim. Nah, kalau krim itu memang sudah diformulasikan itu memiliki kandungan tabir surya tadi Dok. Selain itu yang day cream ya, sudah include ya. Oke. Untuk tabir suryanya ada, terus juga
Oh, saya juga nggak hafal sih sebenarnya dok apa sih ini. Yang penting di dalam apa namanya di dalam kandungan day cream itu ada tabir suryanya ada, terus ada vitamin E, ada VCO-nya, terus juga ada niacinamide yang untuk mencerahkan juga ada sebenarnya. Cuman memang kita lebih fokusnya ke tabir suryanya tadi sebagai protecting. Untuk Nah, yang day cream tadi kan ini Mas Ian ya. makanya tadi itu relate yang dikatakan oleh dokter tadi yang Delia. bahwasanya mungkin maksud dokter tadi setelah maksudnya wanita-wanita yang sholat zuhur, maksudnya itu retouch untuk day creamnya mungkin maksudnya ya bukan make up. Maksudnya itu retouch Termasuk kan. make up ya, bukan retouch make up ya sebenarnya. Apakah orang yang pakai make up itu ketika wudhu dia berpikir ketika wudhu dia nggak bisa, cairannya nggak bisa masuk sehingga dia cuci muka gitu airnya? Ataukah orang, tapi mungkin itu beda-beda ya. Ada yang dia mungkin langsung aja dengan make up dia wudhu seperti biasa. Ada yang mungkin dia membersihkan dulu baru dia sholat. Nah, Karena memang tapi kembali ke tadi, berarti tadi udah, lanjut dokter, go ahead. ya karena tadi memang ada yang selanjutnya krim malam. Krim malam itu berarti kondisinya untuk penggunaan malam hari. Nah, di malam hari ini memang karena kondisi kulit di malam hari itu lebih apa ya dok ya, lebih bekerjanya lebih lambat ya karena kulitnya lebih tenang. Nah makanya nanti diberikanlah nutrisi kalau di punya produk kita ini adalah arbutin. Arbutin itu salah satu kandungan yang pemutih alami yang nantinya sifatnya mencerahkan secara alami yang tidak karena memang relate lagi karena memang kulit kita itu memiliki periode kulit yang itu sampai 1 bulan baru tercerna lah skincare kita itu minimal mendapatkan hasil yang menjadi lebih putihnya putih alami nggak instan ya dok ya itu karena kulit memiliki periode jadi nggak mungkin kalau pakai skincare seminggu langsung putih atau 3 hari langsung putih itu tidak mungkin karena memang teorinya saja itu periode itu selama 24 hari itu krim malam. Nah itulah yang kita rentetannya itu dalam sehari skincare rutin atau rangkaian dari skincare kita dari facial wash sampai ke night cream. Tadi kita udah bahas ya. Nah, orang masih butuh pakai serum kenapa dokter? Alasannya? Serum apakah day cream, night cream nggak cukup? Karena dia memang produk kita lebih ke mencerahkan ya dok ya. Karena gini dok, serum ini memang dia produk yang paling esensial. Kenapa saya katakan paling esensial? Karena dia ini memiliki apa ya sifat partikel lebih kecil dari skincare lainnya. Jadi semakin kecil suatu formula atau partikel yang ada di suatu produk itu, otomatis penetrasinya ke kulit akan semakin meningkat. Itu yang dimiliki hanya oleh. Oke. Jadi serum ini yang memiliki sifatnya itu memutihkan, tapi memutihkan secara alami karena efek niacinamide yang tadi itu. Makanya ini memang serum ini sangat apa ya kalau saya kasih bintang-bintang mungkin ini kayak plus-plusnya kalau emang pengen melihatkan hasil brightening-nya atau mencerahkannya cepat, itu sebenarnya pakai serum itu lebih menunjang. Very good point dokter. Oke. Thank you dokter. Ini karena sudah azan ya di sini ya. I think we should end our discussion ya today. Dan mungkin kalau dokter boleh kasih satu nasihat terakhir ya buat teman-teman terkait dengan merawat kulit. Kira-kira apa nasihat dokter buat teman-teman semua? Oke, nasihat cuma satu dok, cintailah kulit sedini mungkin bahwa kulit membutuhkan yang namanya bukan tubuh kita saja yang butuh makanan yang dijaga, tapi kulit sebenarnya juga membutuhkan itu. Untuk itu dan juga yang kedua jangan sampai bermindset bahwasanya skincare itu sifatnya adalah membutuhkan secara instan atau karena memang kiblat kita ke Korea ya dok ya. Memang banyak di sini yang pengen itu wajah-wajah Korea. Kita juga udah tahu produk kita memiliki batas dan memiliki jenis dan tipe kulit kita batasnya karena memang sudah ada Fitzpatrick. Nanti kalau misalkan sudah lebih dalam lagi kita tuh ada Fitzpatrick yang memang benar-benar menjelaskan tentang kulit kita. Jadi harus mencintai diri kita sendiri, mencintai kulit kita. Yuk kita jaga kulit. Apa yang kita miliki itu yang kita rawat. Jadi nggak usah berekspektasi tinggi, tapi memang kita harus merawat terus agar mungkin itu dok. Good point. Thank you Dr. Rahmi. It's good honor for us ya to discuss with you. Dan mungkin juga pesan saya buat teman-teman, taking care of your skin is more important than covering it up.
Terima kasih teman-teman semua, dan mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa DM ya ke Instagram levienza.paris. Nanti tim kami dan Dr. Rahmi dan teman-teman semua juga akan membantu untuk kasih informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh kawan-kawan semua. Stay healthy, stay produktif, kawan-kawan semua. Dr. Rahmi, hope to see you in person, dokter. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.